Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi atau Ditjendiktiristek merupakan unit utama di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi akademik, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Ditjendiktiristek memiliki moto Sigap Melayani, di mana sigap merupakan singkatan dari senyum dan semangat, integritas, gotong royong, amanah, dan profesional. Berbagai capaian penghargaan dan inovasi pelayanan publik telah dikembangkan Ditjendiktiristek. Tujuannya untuk memberikan pelayanan yang semakin cepat, murah, mudah diakses, aman, serta sederhana kepada pemangku kepentingan. Berlokasi di Gedung D Komplek Kemendikbudristek Senayan, Jakarta Pusat, Ditjendiktiristek berupaya melaksanakan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, serta menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Ditjendiktiristek telah menetapkan Quick Wins, yaitu program studi melakukan kerjasama kurikulum dengan dunia industri, dunia usaha, PT QS Rank 100, dan program studi menjadi model Center of Excellence. Merdeka Belajar Kampus Merdeka, manfaatnya adalah kampus dan mitra memiliki kurikulum yang mendukung pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sehingga semakin banyak mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran di luar prodi dan perguruan tinggi. Selain itu, perguruan tinggi negeri dan swasta juga melakukan kerjasama dengan pihak dunia industri dan usaha. Kerjasama dilakukan dalam bidang penelitian, pelayanan ke industri dan masyarakat, pembuatan startup, dan pusat penelitian. Manfaatnya, perguruan tinggi akan memiliki kesempatan untuk mempraktikkan ilmu pengetahuan yang dipelajari dan dimanfaatkan oleh pihak industri ataupun masyarakat. Serta dunia industri dan usaha akan memiliki kesempatan mendapatkan solusi terbaik dari seluruh kampus yang ada di Indonesia. Program pengembangan talenta digital untuk mempersiapkan lulusan yang memiliki talenta digital sehingga tersedianya pool talenta digital Indonesia. Pengembangan talenta digital ini melalui dua program, yaitu program Bangkit dan program AI Konsorsium. Manfaatnya, perguruan tinggi memiliki lulusan yang memiliki sertifikat mikrokredensial dan lulusan yang kompetensinya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri. Dunia industri dan usaha mendapatkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, pemerintah memiliki pool talenta digital untuk memenuhi kebutuhan transformasi digital yang telah dicanangkan. 8 area perubahan reformasi birokrasi telah ditetapkan. Fokus yang ditargetkan adalah perubahan mental aparatur sipil negara atau ASN dan sistem yang melingkupinya. Dukungan nyata pimpinan menjadi dasar implementasi reformasi birokrasi pada area manajemen perubahan di Ditjendiktiristek. Dukungan tersebut dijadikan percontohan untuk semua kelompok kerja demi terciptanya perubahan mental ASN yang mampu mendukung fungsi tata kelola yang baik, dinamis, dan berdampak pada peningkatan kinerja pemerintah. Kami Ditjendiktiristek berkomitmen untuk membuat regulasi, menjamin sumber daya manusia, tata kelola, dan anggaran untuk memastikan pelayanan publik yang diberikan akan semakin prima.
Kami juga mendorong seluruh perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan tinggi untuk turut melaksanakan Tridharma pendidikan tinggi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terima kasih. Saya sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Ristek melakukan komitmen dan semangat untuk melakukan perubahan, perbaikan, dan akan terus berinovasi untuk memberikan layanan prima bagi publik di seluruh Indonesia. Kami juga akan melakukan pelayanan prima secara profesional sesuai dengan rencana strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Ristek, yaitu 1. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi. Nomor 2, meningkatkan relevansi kurikulum pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia industri dan dunia kerja. Kemudian rensra yang ketiga adalah melakukan peningkatan kualitas dari dosen dan tenaga kependidikan di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Ristek. Kemudian kami juga akan melakukan pelayanan dan peningkatan tentang tata kelola di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Ristek. Implementasi dalam area ini antara lain pembentukan tim zona integritas dan agen perubahan, pembuatan rencana aksi dan moto dikti sigap melayani, pelaksanaan program kerja monitoring dan evaluasi, serta perbaikan sikap frontliner. Area deregulasi kebijakan berupaya meningkatkan efektivitas pengelolaan PUU yang dikeluarkan Ditjen Diktiristek. Oleh sebab itu, Ditjen Diktiristek mengembangkan inovasi melalui aplikasi sistem pengendalian PUU demi menurunkan tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan. Area penguatan organisasi bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi Ditjen Diktiristek secara profesional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga organisasi Ditjen Diktiristek menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. Target area ini menurunkan tumpang tindih tugas dan fungsi internal instansi pemerintah, serta meningkatnya kapasitas instansi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Salah satu implementasi area ini adalah perampingan struktur organisasi dan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Pada area penataan tata laksana, penggunaan teknologi informasi ditingkatkan guna efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan. Sejumlah rencana aksi disusun untuk mencapai target tersebut, antara lain menyusun peta proses bisnis serta standar operasional, mengevaluasi implementasi terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, serta monitoring dan evaluasi melalui command center. Area penataan sistem manajemen sumber daya manusia atau SDM mengimplementasikan rencana aksi dalam langkah pengelolaan SDM antara lain dikembangkannya inovasi aplikasi sistem informasi kepegawaian atau SIMPEG serta Tukin Information atau Tukini. Selain itu, pengembangan aplikasi seperti sistem informasi sumber daya terintegrasi atau SISTER serta sistem penilaian angka kredit dosen melalui aplikasi Selancar PAK juga dirancang untuk meningkatkan profesionalisme aparatur yang didukung sistem promosi berbasis kompetensi yang bersih dan transparan. Melalui hal tersebut, diharapkan menjadi motivasi bagi ASN terus memberikan kinerja yang lebih baik dan profesional dengan tetap menjunjung tinggi nilai integritas yang bebas dari KKN. Area penguatan akuntabilitas telah mendorong terciptanya pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Rencana aksi area penguatan akuntabilitas antara lain menyusun kebijakan tentang indikator kinerja utama atau IKU yang dipantau melalui aplikasi dashboard IKU. Demi tercapainya peningkatan akuntabilitas kinerja, kualitas pelaporan, serta pertanggungjawaban anggaran,
Ditjen Diktiristek juga mengembangkan aplikasi pemantauan realisasi program dan anggaran, serta sistem informasi laporan hasil pemeriksaan atau SILAHAP. Implementasi pada area penguatan pengawasan antara lain penandatanganan Fakta Integritas Pegawai, disiplin dalam menyampaikan laporan harta kekayaan, sosialisasi pegawai melakukan laporan online, serta sosialisasi peningkatan integritas ASN. Sebagai upaya mencegah gratifikasi di lingkungan pendidikan tinggi, Ditjen Diktiristek mengajak Sivitas Akademika PDI-PTN dan PTS untuk turut serta dalam sayembara mendesain banner gratifikasi dengan tema Semangat Anti Gratifikasi untuk Integritas Pendidikan Tinggi. Sayembara ini dibagi dalam 3 kategori, yaitu roll banner, kedua animasi, dan banner Instagram. Area peningkatan kualitas pelayanan publik selalu memastikan pelaksanaan pelayanan publik terselenggara dengan baik. Pelayanan publik merupakan fokus area perubahan reformasi birokrasi karena merupakan area yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ditjen Diktiristek selalu berupaya menindaklanjuti seluruh permohonan informasi publik, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat. Ditjen Diktiristek juga berkomitmen selalu memberikan pelayanan publik yang prima. Pelaksanaan reformasi birokrasi mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah. Seluruh pihak harus sadar bahwa reformasi birokrasi akan mengubah birokrasi pemerintah menjadi birokrasi yang kuat, yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, terbentuk birokrasi yang mampu mendukung dan mempercepat keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Diktiristek, siap.